Salam kebajikan bagi kita semua. Agama Konghucu atau juga dikenal dengan sebutan Kongjiao atau Rujiao merupakan agama yang berasal dari Tiongkok. Pada awal mulanya, agama Konghucu hanya dipraktikkan di dalam wilayah kerajaan saja. Namun berkat kontribusi dari Nabi Kongzi, penduduk bisa dapat mengakses ajaran Konghucu di Tiongkok melalui perjalanan mengembara yang dilakukan olehnya. Ajaran Konfusius dan Konfusianisme yang sekarang dikenal dengan Konghucu muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-17. Hal ini terlihat dari adanya bangunan kuno di Pontianak yang digunakan sebagai tempat ibadah bagi penganut ajaran tersebut. Hingga bulan Mei 2022 terdapat sebanyak 71.999.000 individu yang mempercayai agama Konghucu di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi Tionghoa dilarang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak pengikut kepercayaan tradisional Tionghoa tidak diakui sebagai pengikut salah satu dari 5 agama yang diakui. Agar dapat menghindari kontroversi politik yang timbul seperti tuduhan menjadi ateis dan komunis, orang-orang yang memiliki kepercayaan tersebut kemudian diwajibkan untuk mengadopsi salah satu agama yang dianggap sah. Biasanya mayoritas dari mereka memilih untuk memeluk agama Kristen dan Buddha. Tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa yang dikenal sebagai kelenteng mendapati dirinya terpaksa untuk mengalami perubahan nama dan menjadi vihara, tempat ibadah. Agama Konghucu pada era Orde Reformasi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, komunitas pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa mulai mendapatkan pengakuan atas identitas mereka lagi. Hal ini terjadi setelah disahkannya UU nomor 1 PNPS 1965 yang mengakui agama yang memiliki banyak pemeluk di Indonesia selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Singkatnya, kita akan membahas tentang agama Konghucu. Yang pertama, dalam agama Konghucu, Tuhan dikenal sebagai Tian, Tiankong, Tiangong, atau Huang Tian. Semua yang tidak dapat diwujudkan tanpa kehadirannya. Penjelasan mengenai hal ini bisa ditemukan di dalam bab 15 kitab Sishu yang berjudul Tengah Sempurna. Yang kedua, tokoh penting dalam agama Konghucu adalah Nabi Kongzi atau yang juga dikenal sebagai Nabi Konghucu atau Kongfuse. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu hari raya keagamaan yang ada di agama Konghucu. Yang pertama, tanggal 1 bulan pertama atau biasa disebut dengan Zhengyue, itu adalah merayakan tahun baru Imlek atau Kongzili atau Yili atau Ginseng. Dan yang kedua, pada tanggal 4 bulan pertama menyambut kedatangan malaikat dapur bernama Cao Jun. Yang ketiga, tanggal 8 atau 9 bulan pertama melaksanakan Jin Tianggong, yaitu sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, pada tanggal 15 bulan pertama dalam penanggalan lunar Cina dikenal sebagai Sang Yuan atau Yuan Xiao yang juga dikenal dengan Capi Guoma. Dan yang kelima, tanggal 18 bulan pertama yaitu Earl Yue dirayakan sebagai hari wafat Nabi Kongzi atau Zizeng Jizen. Yang keenam, tanggal 5 April sebagai hari Sadranan atau biasa disebut dengan Xingming. Yang ketujuh, pada tanggal 5 bulan yang kelima biasa disebut dengan Bu Yue, muncul sebagai karakter Duan Yang atau Duan Wu atau Bai Jun dengan peran yang berbeda. Dan yang kedelapan, tanggal 29 bulan 7 melakukan sembahyang arwah umum. Yang kesembilan, tanggal 15 bulan 7 biasa disebut dengan Ji Yue melaksanakan sembahyang Jing Heping atau Jing Hao Peng. Dan yang ke-10, pada tanggal 15 bulan 8 biasa disebut dengan Bai Yue merayakan festival Zongqiu atau sembahyang Purnama Raya. Dan yang ke-11, tanggal 27 bulan 8 biasa disebut dengan Bai Yue perayaan Zi Sengdan yang merupakan hari lahir Nabi Kongzi.
Yang ke-12 adalah tanggal 15 bulan 10, biasa disebut dengan Xiayuan, melaksanakan tugasnya. Dan yang ke-13, 22 Desember, diperingati Dongzi atau Hari Genta Rohani, biasa disebut dengan Tangce. Dan yang terakhir, pada tanggal 24 bulan 12, biasa disebut dengan Xi'er Yue, yang juga disebut Hari Persaudaraan. Di sana terdapat festival naiknya malaikat dapur bernama Chaoju. Yang selanjutnya, dalam agama Konghucu terdapat rohaniwan yang merupakan individu pemegang peran penting dalam agama Konghucu. Rohaniwan tersebut adalah Jiao Sheng, seorang penyebar agama; Wenxi, seorang guru agama; Xiu Xi, sang pendeta; Sang Lao, seorang tokoh yang dihormati. Dia memiliki pengalaman yang luas. Untuk selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang kitab ajaran agama Konghucu. Nah, dalam kitab agama Konghucu ini terdapat dua tipe. Yang pertama adalah Wujing atau kitab suci yang kelima. Wujing sendiri sering disebut sebagai sumber dari kitab Sushu, menjadi terkenal sebagai kitab yang mendasari. Nah, kitab ini sendiri terdiri dari kitab sajak suci Xijing, kemudian kitab dokumen sejarah Sujing, kitab wahyu perubahan Yijing, kitab suci kesusilaan yaitu Lijing, dan yang terakhir adalah kitab Shushu-Jing. Nah, untuk tipe yang kedua sendiri, kita akan mengenal kitab ini dengan sebutan Shishu atau kitab yang keempat. Kitab Shishu sendiri merupakan karya sastra yang menceritakan tentang pengalaman seseorang berkarakter bernama Shu. Kitab Shu ini sering disebut sebagai kitab esensial karena mengandung inti ajaran Konghucu. Kitab ini terdiri dari kitab ajaran besar Dashui, kitab tengah sempurna Zuyong, kitab sabda suci Lungyu, dan kitab Mengzi. Tempat ibadah untuk penganut agama Konghucu sendiri yaitu di Litiang atau gerbang kebajikan, kelenteng, bio, dan miao. Berikutnya yang ke-7 yaitu 8 pengakuan iman atau Ba Cheng Chen Gui dalam agama Konghucu. Yang pertama adalah sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Cheng Xin Huang Tian. Yang kedua, sepenuh iman menjunjung kebajikan atau Cheng Chuen Jie De. Yang ketiga, sepenuh iman menegakkan firman gemilang atau Cheng Li Ming Ming. Yang keempat, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh atau Cheng Xi Kui Shen. Yang kelima, sepenuh iman memupuk cita berbakti atau Cheng Yang Xiao Xi. Kemudian yang keenam, sepenuh iman mengikuti Genta Rohani Nabi Kongxi atau Cheng Shun Mu Duo. Yang ke-7, sepenuh iman memuliakan kitab Shishu dan Wujing atau Cheng Qin Jing Shu. Dan yang terakhir ke-8, sepenuh iman menempuh jalan suci Cheng Xing dan Dao. Nomor 8 ada 5 kebijakan dalam ajaran agama Konghucu, yaitu 1. Yin yang berfokus pada rasa empati, rasa murah hati, dan niatan baik. Ajaran ini memiliki definisi berupa hubungan yang ideal antar sesama manusia. Sederhananya adalah setiap manusia mempunyai budi pekerti, rasa kemanusiaan, dan rasa kebaikan dalam diri. Nomor 2, Li atau ajaran yang berkaitan dengan kepatuhan dan semua perbuatan yang benar, menunjukkan bagaimana sikap batin seseorang dengan ekspresi secara lahiriah. Artinya Li merupakan suatu keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama. Nomor 3, Yi, yaitu ajaran yang mengarah pada menjunjung tinggi kebenaran yang menjadi tanggung jawab sebagai kemanusiaan dan penjaga alam. 4, Cih, ajaran yang berfokus kepada kebijaksanaan. 5, His, ajaran yang berfokus pada kepercayaan dan kesetiaan. Penutup, acara Konghucu mengajarkan setiap orang bagaimana menunjukkan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari
serta berbagai aturan terkait pemerintahan yang berdasar keadilan, rasa cinta, kehormatan, ketulusan, dan rasa kebijaksanaan.